Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Nurmasita. Alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk sharing atau berbagi sedikit ilmu mengenai bagaimana cara mendesain menggunakan CorelDRAW. Nah, di sini kenapa saya memakai CorelDRAW? Karena memang yang cocok atau yang mudah untuk mendesain grafik atau vektor itu memang biasanya kebanyakan menggunakan CorelDRAW. Sebenarnya ada seperti Adobe Illustration atau seperti Photoshop, tapi menurut saya lebih gampang ya kalau memakai CorelDRAW. Nah, jadi untuk kalian yang belum sama sekali kenal atau belum pernah memakai CorelDRAW sebelumnya, atau mungkin malah belum mendengar apa itu CorelDRAW, nah di sini saya akan mencoba memperkenalkan kepada kalian. Seperti yang misalkan kalian misalnya mencetak kartu nama atau stiker, atau mencetak banner atau yang undangan atau ya lain sebagainya ya, pokoknya vektor atau grafik itu, pokoknya desain-desain seperti itu kebanyakan menggunakan CorelDRAW, entah itu X3, X5, X7. Nah itu hampir sama semuanya, cuman beda kayak tempat tool-toolnya saja mungkin yang agak berbeda, tapi menurut saya itu tidak berpengaruh ya. Nah jadi kita langsung buka aja CorelDRAW-nya. Di sini saya menggunakan CorelDRAW 2018. Kalau kalian sudah pernah mendengar CorelDRAW atau sebelumnya sudah pernah mempelajari, mungkin pasti akan gampang gitu loh. Maksudnya dari X3, 5, 7, 2018 atau yang lebih baru lagi itu mungkin nggak akan asing gitu, udah enak aja gitu ya. Tapi kalau yang belum kenal, mau X3, X5, X7 atau X berapapun, kalau yang belum kenal itu memang tabu ya, wagu gitu. Nah, kita langsung klik aja new dokumen. Kita menyiapkan lembar kerja baru. Di sini saya menggunakan ukuran A4. Kita klik OK. Di sini untuk memudahkan kita kalau misalnya membuat kartu nama, ukurannya misalnya 3 kali 5 kali 7 cm. Nah, untuk memudahkan kita ubah aja ukurannya ke cm. Nah, ini di sini ukuran kertas atau lembar kerjanya bisa diganti-ganti ya. Kalau misalkan kalian memang mau mencetak stiker, mencetak kartu nama yang memang waktu ngeprint itu nanti akan membutuhkan kertas A3 extension, kita ubah aja sesuai area cetaknya. Nih kalau A3 extension kita tinggal ubah ke A3 extension. Ini ukurannya biasa buat mencetak kartu nama. Di sini ada file, ada menu file, di sini ada save as, save dan lain-lain. Menu edit jarang-jarang kita buka, view jarang. Nah, di sini ada objek. Jadi kalau misalkan kalian mendesain cover buku atau mendesain stiker untuk makanan gitu ya. Nah, di sini biasanya menggunakan barcode. Nah, barcode-nya ada di sini. Di sini ada efek. Nah, ada banyak ya, ada bitmap juga. Nah, untuk toolnya di sini ada banyak juga. Kalau misalnya membuat kotak, di sini ada rectangle tool. Nah, bagaimana caranya kalau kita pengen membuat kotak? Nah, kita klik aja di sini. Nah, untuk lembar kerjanya di area sini kita klik, terserah ya mau di atas mau di bawah. Nah, kita klik di tengah-tengah sini, kita tahan, jangan dilepas. Nah, kita tarik sesuai keinginan ya. Jika memang kita menginginkan ukurannya segini, nah di ukuran yang segini kita lepas mouse-nya yang diklik tadi, kita lepas. Nah, sudah jadi. Lalu bagaimana cara kalau kita mau membuat lingkaran atau mau membuat segitiga atau membuat
misalnya bentuk-bentuk love atau yang lain-lain ya, jajar genjang, trapesium. Nah, di sini letaknya di sini juga. Caranya kita klik segitiga yang ada di pojok kanan bawah. Nah, ini hitam. Kita klik. Nah, ini ada yang rectangle tadi ya, ada yang kotak, ini ada yang bentuknya bulat, ini ada yang poligon. Nah, poligon ini segi ya. Jadi banyak segi. Di sini ada segi 3, segi 4, segi 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, di sini ada bentuk bintang dan lain-lain. Ini basic shapes ini seperti bentuk love, apa ya, tanda plus gitu kayak logonya rumah sakit kesehatan gitu. Pokoknya lain-lain. Nah, caranya bagaimana? Cara menggunakan yang segitiga misalnya nih. Kok di sini adanya poligon? Terus bagaimana kalau segi 4, segi 5, segi 3? Nah, kita klik aja poligon, kita klik. Nah, di atas ini pasti ada ini seginya ya. Jadi berarti kalau di sini tulisannya 8, nanti jadinya segi 8. Oke, kalau mau segitiga tinggal kita kurangin seginya. Segitiga kita klik, tahan, lepas. Oke, segitiga. Segi 4 kita tambah, kita kurang. Nah, caranya seperti itu. Bagaimana? Nah, ini apa? Ini apa ya? Nah, ini gunanya shape tool ini gunanya untuk membuat garis lengkungan. Jadi misalnya gini, kita membuat seperti lengkungan payung gitu ya. Kita buat dulu garisnya, garis lurus. Tadi cara membuat garis lurusnya ada di sini ya. Ini kalau mau lihat apa aja isinya, tinggal kita klik hitam-hitam segitiga yang ada di bawah, kita klik. Nah, ini pen, ini ada freehand. Freehand itu kita menggambar garis bebas gitu ya, ada lurus. Kalau lurus kita tahan garisnya, kalau mau yang nggak lurus kita ya acak-acak aja gitu, tinggal kayak gini, kita tahan, kita acak-acak. Nah, jadinya kan kayak gini. Tapi kalau lurus kita klik, kita lepas kliknya. Nah, seperti ini caranya. Biar lurus bagaimana? Biar tahu itu lurus apa enggak. Nah, kalau garisnya masih apa ya, seperti ambiar-ambiar gitu ya, itu namanya belum lurus. Nah, kecuali kita turunkan atau kita naikkan sampai kita menemukan garis yang benar-benar lurus tuh. Oke, tunggu dulu. Nah, kalau sekiranya ini seperti ini, nah ini kan udah jelas ya garisnya, berarti itu udah lurus. Berarti kita klik kiri lagi. Tadi kan klik lepas, kita cari yang lurus seperti apa. Kalau udah lurus kita klik lagi. Oke, ini namanya udah lurus. Nah, bagaimana cara membuat lengkungan supaya seperti payung atau mungkin seperti mangkok gitu ya? Caranya kita klik ini shape tool, kita klik. Nah, kita tekan di tengah-tengah, kita klik. Setelah muncul hitam-hitam di tengah, kita klik kanan. Klik kanan, nah pilih yang to curve ya. Ini untuk melengkungkan, kita tarik aja. Nah, seperti itu. Kita cari pokoknya sesuai kemauan kita. Kalau kita maunya gini atau maunya gini mungkin. Nah, gitu. Atau kayak mangkok gini ya, atau kayak payung. Kalau kayak payung juga bisa ke atas berarti ya. Nah, ini tinggal kita balikan ke pick tool. Oke, udah melengkung. Nah, seperti itu caranya. Nah, terus bagaimana caranya kita menulis tulisan, membuat tulisan. Kalau kita ingin membuat kotak lalu ada tulisannya, kita bikin kotak di sini. Nah, lalu kita tulis nama misalnya. Bagaimana cara menulis nama? Jadi di tool ini ada yang, nah ini ada icon A ya. Nah, itu berarti kita text tool, itu huruf buat menulis. Jadi kita klik. Nah, kita arahkan aja, kita nulisnya di mana terserah, atau di tengah-tengah sini. Kita klik di tengah-tengah, lalu kita tulis nama. Misalnya nama saya. Oke. Kita klik pick tool. Bagaimana caranya membuat tulisan kita ini ada di tengah-tengah kotak? Kalau ini kan nggak di tengah ya, jadi yang sini itu,
yang sini masih sisa banyak, yang sini juga masih sisa banyak, sedangkan ini lebih ke atas kiri gitu ya. Nah, caranya membuat tulisan kita biar ada di tengah, klik tulisannya, lalu kita shift, kita pencet shift yang ada di keyboard, kita pencet shift, lalu kita shiftnya ditahan ya, jangan dilepas, kliknya ditahan sambil kita klik kotaknya, nah ada dua berarti ada dua yang kita pegang ya, ada kotaknya kita pegang karena ada ini tandanya kiri pojok-pojoknya ada hitam-hitam, ini udah kita pegang, sama tulisannya bawahnya ada kotak-kotak putih, ini berarti tulisannya juga kita pegang. Lalu kita pencet tombol E pada keyboard. E ini gunanya supaya tulisan ada di tengah-tengah antara tengah-tengah atas dan tengah-tengah bawah. Untuk tengah-tengah kanan dan kiri kita pencet tombol C pada keyboard. Nah, kita pencet C. Nah, jadi ini udah di tengah. Oke, nah caranya merubah tulisan supaya tulisannya mau yang model-model itu bisa dirubah di sini. Ini berarti kita pakai Arial. Ini kita rubah tulisannya. Kebetulan saya sudah download beberapa font yang unik ya. Jadi misalnya nih avocado creamy, nah kita klik, lalu maaf ya, jadi kalau misalnya kita dari yang sebelumnya, dari yang font Arial tadi udah kita paskan di tengah-tengah kotak, biasanya memang kalau kita rubah ke font yang lain itu akan berubah karena memang ukurannya pasti akan berubah. Nah, kita kalau mau membesarkan tinggal di sini aja, atau kalau enggak tinggal kita tarik, kita pencet shift, kalau udah shift lalu kita arahkan di pojok kalau gini ya, jadi kalau kita arahkan ke pojok ini kursornya akan membentuk bentuk X gitu, berarti udah siap ditarik, shiftnya jangan dilepas, lalu kita tarik, kita klik dan tarik, nah itu akan besar kalau kita maunya misalnya segini. Oke. Nah, untuk supaya tulisannya di tengah seperti tadi, klik shift, tulisannya diklik, pencet shift, lalu klik kotaknya, shiftnya dilepas, kita pencet E pada keyboard, kita pencet C pada keyboard. Nah, ini udah di tengah-tengah. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk perkenalan sama Corel Draw-nya. Mungkin bisa kita sambung di lain waktu. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat dan bisa buat kalian belajar mendesain ke depannya. Tidak perlu kursus atau sekolah mendesain. Oke, terima kasih. Jangan lupa videonya di-share untuk teman-teman supaya teman-teman yang belum tahu atau yang belum paham tentang Corel Draw, mereka juga akan paham, mereka akan tahu Corel Draw ini seperti apa, caranya mendesain seperti apa. Jangan lupa like juga kalau memang kalian suka sama video ini dan kalau memang video ini bermanfaat untuk kalian. Nah, kalau subscribe itu memang bonus ya, jadi kalau memang kalian mau nonton video selanjutnya, kalian bisa subscribe, bisa klik tombol lonceng juga supaya kalian tahu notif kalau saya lagi upload videonya tentang belajar Corel Draw ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.